Winda dan Mulyaditan memang termasuk pasangan beruntung. Bagaimana tidak, pasca menikah pada bulan Oktober tahun 2013 lalu, Winda tak perlu menunggu lama untuk datangnya momongan yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki dan akan lahir pada bulan Oktober mendatang. Lalu benarkah jika Winda mendadak mendapat banyak perhatian juga larangan dari suami juga mertuanya? Benarkah demi hasil yang maksimal dan juga akurat, Winda memilih Singapura sebagai tempat untuk memberi. Insya Allah Ibu akan berhadapan dengan tenang. Abang Yakraman sama Ibu Dokter Irianti, ayo kita duduk bersama-sama, kita riungkan lagi sama sama yang tahu hukum. Ibu siap untuk membela anak Ibu yang tidak bersalah. Citra memang masih bisa dan ada kesempatan untuk membela diri dan memperjuangkan nasibnya di hadapan majelis hakim saat proses persidangan nanti. Namun, benarkah jika meringkuknya Citra di tahanan ini harus diikuti dengan penahanan Yakraman yang dianggap telah melakukan tindak KDRT saat masih menjadi suami Citra? Setelah nikah 8 bulan, Citra berdomisili di Pusdatin. Di Pusdatin selama 8 bulan. Dikarenakan Citra melihat ada kejanggalan, istilahnya ada katanya ada menikah lagi lah, katanya Yakraman Yagus sama yang bernamanya M. Jangan ini kan dia namanya M. Citra langsung pulang ke Bandung. Lagi dia istilahnya KDRT. Kenapa dia tidak dimasukin ke sel? Makanya Ibu mohon ini kepada para petinggi TNI yang benar-benar melihat orang kecil yang namanya Citra Ria yang benar-benar dipukul, ditonjok sama namanya Kolonel Yakraman, tolong ditindak yang seadil-adilnya. Apa yang membuat Enda dan Onci terlihat berlatih band tanpa adanya ketiga personil band ungu lainnya? Mungkinkah Enda dan Onci tengah bersiap hengkang dari band yang telah membesarkan nama mereka? Dan apa yang membuat Winda Fiska lebih memilih Singapura sebagai tempat memeriksakan kehamilannya? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Bukan rahasia lagi jika sebuah grup band besar terlilit sebuah konflik dan pemicunya bisa saja karena bosan atau memang masing-masing personilnya sudah mulai menunjukkan keegoannya. Barangkali inilah yang tengah menjangkiti kedua personil grup band ungu, Enda dan Onci. Sebagai bagian dari grup band ungu, kabarnya mereka berkonspirasi untuk bisa lepas dari grup yang telah membawa mereka pada puncak ketenaran. Lihat saja saat keduanya berlatih bersama tanpa melibatkan Pasha, Maki, dan Roman. Lantas, benarkah jika Enda dan Onci akan segera hengkang dari grup band ungu? Ini gua sama Onci lagi di base campnya Ungu, lagi di kantornya Ungu. Tapi kali ini kita bukan mau ngomongin soal Ungu, tapi ngomongin soal side project. Project kita berdua. Iya. Plus teman-teman kita yang baru, seger-seger, cucok, pokoknya gitulah. Ngapain cucok-cucok seperti apa? Ya. Yuk mari. Ada Arin, say hi untuk pemirsa silakan kan. Dia DJ kita, DJ Arin Catherine. Ada Dewi, hai Dewi. Halo. Kalau soal masalah Ungu ada juga, bukan gara-gara Volmex itu ada karena kevakuman di Ungu. Nggak ada, Ungu nggak pernah vakum, hampir tiap minggu ada Ungu. Tapi tahun depan bubar pasti. Aduh gawat tuh Cik. Kagak lu, gila lu. Jangan sampai Onci parah nih, Onci ini. Kagak, lu jangan percaya pemirsa. Gue mungkin gila. Kalau Ungu bubar, ditongkrongin di kolektor di depan rumah gue. Banyak kreditan? Nggak mungkin. Enggak lah. Gue tadi udah ngomong bahwa Ungu tuh
keluarga menurut kita family. Jadi dari family kan bisa jadi apa aja. Sama-sama sekolah SMA, tapi kalau satu mau jadi dokter, satu mau jadi Pak Lurah, kayak satu mau jadi Pak Wali Kota, Pak Gubernur, itu enggak ada, semua kita tunjang. Keberadaan Onci dan Enda bersama dua wanita cantik juga berbakat ini seolah membenarkan kabar jika keduanya memang butuh suasana baru. Dan jika ini berkaitan dengan profesi mereka sebagai pemusik, lantas bagaimana mereka menjelaskan pada ketiga personil ungu lainnya perihal kegiatan mereka ini? Dan benarkah jika kegiatan mereka ini hanya sebagai bentuk penyegaran mereka saja dalam berkarya? Bukan bargaining ya, permohonan gua sama Onci sebelum ini berjalan kemarin-kemarin ini, ya gua bilang bahwa ungu masih tetap menjadi prioritas buat gua sama Onci. Mereka juga berdua kan ada grup juga selain Volmex ini. Jadi emang bener Volmex ini adalah tempat kita mengisi kekosongan. Nah, kebetulan memang melalui proses seleksi yang cukup panjang juga karena banyak juga yang sibuk. Ini yang ketemu yang mau ya. Yang murah ya. Tiba saat kita saling bicara tentang perasaan yang Kebahagiaan menyambut hadirnya buah hati dirasakan betul oleh penyanyi Winda Fiska yang tengah hamil 5 bulan. Nalurinya sebagai ibu perlahan mulai terbentuk seirama dengan perkembangan janin dalam rahimnya. Namun siapa sangka jika dibalik sukacitanya ini, Winda masih harus berjuang melawan rasa mualnya yang belum kunjung hilang kendati telah memasuki trimester kedua tahap kehamilannya. Pasalnya, rasa mualnya ini berkaitan dengan riwayat anemia yang dimilikinya. Lantas, benarkah jika Winda harus menjalani bed rest selama 2 bulan agar kandungannya baik-baik saja? Kandungan baik-baik aja, sudah hampir 5 bulan, sehat-sehat ya Ma ya, cuman masih muntah. Kalau jadwal disesuaikan dengan mood, iya, ya karena bener-bener hamil ini kebawa banget mood, mau kerja mau enggak gitu, terus tergantung juga kuatnya kita gitu. Soalnya aku mungkin karena aku sebelumnya juga memang ada darah rendah, jadi pas hamil ini makin drop, banyak kelayangan. Kemarin 2 bulan ya mah nggak bisa ambil kerja, nggak bisa kemana-mana gitu. Bukan apa-apa, memang nggak kuat gitu, keluar tuh rambut digini-giniin gitu. Sebenarnya sekarang pun tadi sih baik-baik aja di rumah, kok tiba-tiba di jalan tadi ya mah muntah lah. Tuh dia udah mau lagi. Winda dan Mulyadi Tan memang termasuk pasangan beruntung. Bagaimana tidak, pasca menikah pada bulan Oktober tahun 2013 lalu, Winda tak perlu menunggu lama untuk datangnya momongan yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki dan akan lahir pada bulan Oktober mendatang. Lalu benarkah jika Winda mendadak mendapat banyak perhatian juga larangan dari suami juga mertuanya? Benarkah demi hasil yang maksimal dan juga akurat, Winda memilih Singapura sebagai tempat untuk memeriksakan kehamilannya? Kalau bisa nggak kerja, katanya kamu di sini aja, di Tanjung Pinang, happy. Sampai aku ngadu ke mama, gue gendut kayaknya mah kalau di Tanjung Pinang, kerjaannya suruh makan, tidur, istirahat, masas. Makan, tidur, istirahat, masas. Buset, gue bilang. Ya karena dia memang, ya mungkin apa sih namanya, cerminan rasa sayang aja kali ya gitu. Kalau bisa, kasihan kamu capek. Sebenarnya kan kalau kita kerja kan karena seneng kan, karena happy gitu. Yang bawel juga bukan cuma mama yang ini, mama mertua juga ikutan. Gak boleh apa kemarin? Ganti spray. Hah? Mah? Iya, dulu mama soalnya kenapa-napa gara-gara ganti spray. Jadi kamu gak boleh ganti spray. Oke. Terus baru nyampe, bukannya apa-apa gitu kan. Biasanya kalau orang baru dari jauh diajak ngobrol, ini gak, istirahat, tidur, jangan capek. Sama gue disuruh tidur mulu kalau di sini. Jadi dapat apa ya, hamil yang sekarang malah dimanjain sama orang-orang sekeliling. Kalau aku sih di mana aja, cuman suami mungkin merasa lebih tenang ya. Situ kan laki-laki ya, Bo. Laki-laki kan biasanya lebih worry kan daripada bininya. Udah biasa di sana keluarga. Ya, keluarganya juga biasa di sana sih. Jadi mereka lebih ke sana gitu. Ada apa-apa? Singapura aja. Keluarganya Ada apa-apa? semua Singapura. keluarga. Jadi Iya.
Ya kalau itu bisa memberikan ketenangan buat dia, why not lah, ya udah. Jadi kita dua, check up Jakarta ada, sana ada. Di hari jadinya yang ke-42 tahun, Yuni